Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallahi taqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada nasihat dari Imam Ghazali ditulis di kitab Ihya Juz 4 halaman 54-55. Beliau menjuplik dari Abu Sulaiman Ad-Darani, la yafutu ahadan salatu jama'atin illa bidambi yudhnibuhu. Seorang itu malas atau bahkan tidak sholat berjamaah itu biasanya karena dosa yang pernah dilakukan, sehingga dosa itulah yang membuat karat atau membuat semangat untuk sholat berjamaah itu berkurang. Ihya Ulumuddin Juz 4 halaman 54 di sebelah kanan. Lalu alaika bil ya'si mimma fi aidin nas, katanya juga ada nasihat agar kita ini jangan suka menginginkan barang milik orang lain. Fa inna dzalika huwal ghina. Orang yang bisa menahan, tidak kepingin memiliki harta orang lain, itu orang kaya yang sebenarnya. Wa iyyaka wat tama'a, hindari keinginan berlebihan, tamak. Tapi kita harus punya keinginan yang baik dan kita berdoa dan berusaha. Tapi bukan keinginan yang di luar jangkauan kita dan berlebihan tanpa ukuran. Fa innahu al-faqru al-hadir. Kemiskinan, kefakiran yang sebenarnya ketika orang tamak atau rakus itu. Karena nggak akan ada habisnya, nggak akan pernah ada syukurnya. Wa shalli sholata muwaddi', dan nasihat yang ketiga, sholatlah seperti sholat itu adalah sholat yang terakhir bagi kita. Setelah itu kita wafat. Agar kita khusyuk, ikhlas, dan tumakninah. Yang berikutnya yaitu wa iyyaka wa ma ya'tadiru minhu. Dan kita pelajari ilmu sekecil apapun agar kita bisa menambah ilmu, dan hindari dosa sekecil apapun karena itu dapat mentergelincirkan kita dan menjatuhkan kita. Berikutnya di Ihya Juz 4 halaman 55 di sebelah kiri, man iltamasa ridallah bisakhatin nas kafahullahu mu'natan nasi. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah
Bisa khotin nasi meskipun banyak orang yang tidak suka. Padahal itu kebaikan, tapi karena berada di waktu dan lingkungan yang kurang baik, akhirnya banyak orang yang tidak suka. Orang yang tetap berpegang teguh, mencari dan mengharap keridhaan Allah meskipun lingkungannya kurang mendukung, kafallahu mu'natan nasih, maka Allah akan menolong dari gangguan manusia dan Allah akan mengangkat harkat derajat dunia akhirat orang tersebut. Karena ridho Allah di atas ridho manusia yang dia cari. Waman iltamasa sakhatallah biridhon nas wakalahullahu ilan nas. Tapi sebaliknya, orang yang mencari restu manusia dengan mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berlepas diri, tidak akan pernah mendampingi dan menolong orang tersebut dunia akhirat. Tapi kalau bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah kita dekat, hubungan manusia juga kita dekat. Lalu di antaranya juga nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maululah ullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan bal yadahu mabsutatan bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Al-Maidah ayat 64 ini Allah mengingatkan agar kita jangan seperti al-Yahud, orang Yahudi yang curiga kepada Allah bahwa Allah itu tidak membantunya sehingga mudah putus asa. Allah itu butuh ibadah kita. Allah itu pelit, Allah itu tidak kaya, padahal bantuan Allah itu luar biasa. Banyak di dalam kehidupan bantuan orang mertua itu banyak. Hanya saja karena sering dan dekat, acap kali dilupakan. Sedangkan bantuan orang lain meskipun cuma sedikit atau jarang, malah selalu diingat-ingat. Bantuan Allah bentuk nafas, diberi sisa umur, dan lain sebagainya. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra. Al-Quran, As-Sunnah, rizki, sisa umur yang dititipkan oleh Allah malah menambah kekufuran bagi orang yang kafir. Bagi orang munafik juga. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Allah mengingatkan agar kita jangan memiara permusuhan. Karena yang suka bermusuhan itu adalah al-Yahud. Mereka itu bermusuhan meskipun sepertinya nggak bermusuhan. Wa alqaina bainahumul adawah wal baghdha. Mereka itu yang hobi saling membenci. Adawah permusuhan, al-baghdha saling benci. Sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sikap permusuhan dan saling benci tidak pantas dimiliki oleh umat Islam, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang. Mari kita perbaiki hubungan kita. Kullama auqadu nara. Setiap mereka berusaha membagi permusuhan dan kebencian itu agar bisa menular kepada orang Islam,
oleh Allah dicegah. Setiap mereka auqadu nara, yang memulai kebencian, permusuhan, peperangan itu mereka. Umat Islam tidak pantas punya sikap seperti itu. Umat Islam itu sifatnya dan sikapnya di mana umat Islam di situ ada air, ada keteduhan. Kalau ada api di situ dipadamkan. Apabila ada permusuhan dan kebencian di situ diislahkan, diakurkan dan didamaikan. Kullama auqadu, setiap menyalakan siapa mereka naron kepada api lil harbi, api peperangan. Atfa'ahallah, maka memadamkan kepada nar lil harbi Allah siapa Allah. Wa yas'auna fil ardi fasada, kebiasaan orang Yahudi itu selalu dia berusaha. Mas'a tempatnya, sa'i itu perbuatan berjalan. Sa'iyun, orang yang berjalan. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan orang Yahudi itu hobi melakukan kerusakan. Padahal oleh Allah diciptakan untuk membuat kedamaian. Ini pelajaran bukan untuk mencaci maki, supaya umat Islam waspada dan umat Islam tidak meniru keburukan siapapun. Wallahu la yuhibbul mufsidin, karena Allah itu kapanpun, sekecil apapun, tidak suka kepada kerusakan. Orang-orang yang membuat kerusakan. Oleh karena itu, Allah juga menyampaikan dan menangkal tuduhan dari al-Yahud tadi yang diabadikan di dalam Al-Maidah ayat 64 dengan Al-Quran surah Luqman ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Asbagha itu Allah itu memberikan ni'mahu, zahir maupun batin. Allah memberikan nikmat itu tidak tanggung-tanggung. Sampai luber, sampai lebih-lebih. Di luar dugaan kita. Wa asbagh, itu asbagh. Alaikum ni'amahu. Ni'matun ni'am. Beberapa nikmat Allah baik zahir maupun batin. Allah tidak pernah hitung-hitungan ketika memberi. Ketika kita mampu berbagi, mampu memberi, kalau bisa jangan hitung-hitungan dan jangan diingat-ingat. Lakukan memberi itu sesuai kemampuan dan memohon kita kepada Allah mudah-mudahan dijadikan termasuk hambanya yang bisa memberi dan berbagi. Apalagi di bulan Ramadan. Dengan demikian otomatis kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi orang yang mampu atau dimampukan. Sehingga pada akhirnya kita bisa berbagi. Surah Luqman ayat 20. Lalu menurut sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, mengembangkan dari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 64 dan Luqman 20 tadi, Nabi bersabda menurut sahabat Abi Hurairah, kenapa Al-Quran hadis? Karena kita mohon maaf tidak seperti orang ingkar sunnah. Orang ingkar sunnah itu tidak mau kepada sunnah, kepada al-hadis, kepada kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya. Dia maunya baca sendiri, pelajari sendiri, pahami sendiri, menyalah-nyalahkan sendiri, merasa suci, benar dan hebat sendiri. Itulah ciri-ciri orang ingkar sunnah. Tapi kalau ahlus sunnah wal jamaah, atau setidaknya orang yang tidak ingkar sunnah, maka disitulah ada ketawadhuan bahwa yang paling tahu terhadap bacaan, pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu yang nomor dua adalah nabinya, lalu para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, para salafus saleh, para ulama, baru kita ini yang baru belajar mungkin sama atau mendekati sama-sama belajar dengan mereka-mereka yang hidup sekarang ini. Tentu dengan demikian kita bisa menghargai pendapat-pendapat ulama yang lain. Innallah, Nabi bersabda, pengembangan dari Al-Quran surah Al-Maidah dan Luqman tadi, bahwasanya Allah Ta'ala bersabda, Qala
menyampaikan li kepadaku. Siapa Nabi Muhammad SAW, Nabi memberi nasihat kepada sahabat Abi Hurairah dan untuk sahabat-sahabat yang lain, anfik, termasuk kepada keluarganya Siti Aisyah radhiyallahu anha, anfik, berinfaklah, menyalurkanlah, membagilah, berbagilah siapa kamu. Kalau kamu sudah punya sifat kebiasaan, kelonggaran, kenyamanan dalam berbagi, unfik alaikah, maka kamu pasti dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sumur. Ketika ditimba itu airnya bukan tambah berkurang tapi airnya semakin banyak karena sumber itu akan semakin longgar dan air semakin bersih karena bersirkulasi. Tapi air yang tidak pernah ditimba, biasanya air itu kotor karena tidak bersirkulasi dan sumber mata airnya itu tidak menjadi lebar. Mohon maaf, ini bulan Ramadan tidak bermaksud jorok. Air susu ibu yang baru melahirkan, begitu disusu putingnya oleh anaknya, maka itu lubangnya itu, pori-porinya itu akan semakin besar, 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 sehingga semakin lancar. Air susu yang puting ibunya tidak disusu oleh anaknya, maka biasanya semakin menutup, 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 dan begitulah. Itu hadis Bukhari nomor 4684, 5352, 7419, Muslim 993, Ibnu Majah 197, Ahmad juz 2 halaman 242 dan halaman 500, hadis dari sahabat Abi Hurairah. Kalau kita ingin menyedot air, maka kita kalau pakai mesin jet pump itu biasanya dipancing kalau nggak keluar, dipancing pakai air, bersodakoh. Nah, ketika kita memancing dengan 1 ember, maka insya Allah air yang keluar lebih dari 1 ember. Jadi pancinglah rizki, pemberian, kenikmatan, dan keutamaan, dan rahmat dari Allah, kita pancing dengan puasa wajib, puasa sunnah, bersodakoh, dan ibadah-ibadah yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Jadi Allah itu mampu membuat rizki orang itu terbatas, bahkan mampu memberikan rizki, menitipkan rizki kepada hambanya dengan sebanyak-banyaknya, wa yabsut wa ilaihi turja'un. Tapi jangan lupa bahwa segala sesuatunya harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuan, dan besok itu akan dikembalikan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Dan ketika menitip atau memberi atau berbagi itu sama saja kita memberi atau menitip kepada Allah, maka tentu ketika kita memberi kepada kekasih kita saja, kepada keluarga saja, tidak mungkin kita memberi yang kurang baik, apalagi kita memberi kepada Allah atau menitipkan sesuatu kepada Allah. Titipkan sesuatu yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 245. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Andai saja ahli kitab dan kita semua menjadi orang yang baik-baik, amanu wattaqau, maka tentu kekurangan kita dimaafkan oleh Allah. Lakafarna anhum sayyiatihim,
wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kita akan dimasukkan kepada surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil, andai saja mereka itu melaksanakan isi Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu mohon maaf sekali lagi, kami mohon maaf, kami sampaikan bahwa di dalam berbagai penafsiran, ini ada perbedaan antara penafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penafsiran Ingkarus Sunnah. Jadi kita nggak usah berselisih paham, yang penting kita sudah paham dan mengetahui, menyadari bahwa memang perbedaan itu, di samping memang penafsiran Al-Quran itu banyak, ada juga memang kelompok-kelompok dan golongan dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu. Sehingga penafsiran berbeda. Selama penafsiran itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus bisa menghargai. Tapi kalau sudah demi untuk kepentingan dunia, jabatan, kelompok, golongan, maka kita mesti berpikir dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu dari zaman Nabi ada ingkar sunnah, ada di zaman sahabat, dan seterusnya itu ada kelompok Khawarij, ada Syiah, ada macam-macam sampai sekarang. Jadi yang penting di dalam dunia penuh keterbukaan seperti sekarang, tidak harus bermusuhan, kalau toh harus berbeda, berbeda saja. Yang penting kita berusaha tetap berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak paham tentang seseorang itu, ketika menyampaikan Al-Qur'an dan As-Sunnah kira-kira hati-hati atau tidak, tanyakan saja kepada misal Departemen Agama, bawa rekamannya, atau tanyakan kepada MUI, atau tanyakan kepada berbagai ulama. Sehingga kita tidak mudah menerima fatwa dari seseorang, demikian juga tidak mudah menerima dan menolak fatwa dari seseorang di zaman keterbukaan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Asal kita tetap menjaga ketakwaan, wa may yattaqillah, maka Allah akan memberikan makhraja. Makhraja itu solusi, pasti ada jalannya. Ada sempit, ada luas. Ada luas, ada sempit. Ada naik, ada turun. Ada siang, ada malam. Tugas kita hanya berdoa dan usaha. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, kita berdoa dan berusaha, setelah itu kita tawakal, kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang bekerja, kalau bahasa kita setelah itu. Biar Allah yang mengantarkan bagian dan rizki kita. Jangan kita merasa bahwa diri kita hebat, semua berhasil atas usaha kita. Tidak. Justru kita berdoa dan berusaha menunjukkan usaha kita dan menunjukkan bahwa kita lemah. Nanti Allah yang mengantarkan, yang membuat kita bisa berdiri dan berhasil. Percayalah. Nikmati aja dunia. Jangan kita di dunia ini sempit pandangan, sehingga merasa hidup tidak nyaman, sempit, tidak tenang, tidak bahagia. Sudahlah. Dalam keadaan apapun nikmati saja. Tapi kita tetap harus berusaha untuk kita pindah dari min qadarillah ila qadarillah. Dari situasi yang sudah nyaman kepada yang lebih nyaman, kira-kira begitu. Berhasil lebih berhasil, begitu. Wa allaw istaqamu, asal kita istiqomah, istimror, continue, terus-menerus kita melakukan kebaikan, alat thoriqati, terhadap keislaman kita, terhadap posisi bahwa kita ini dalam posisi yang benar, la asqainahum,
oleh Allah akan dituangkan kenikmatan air rizki itu askoina itu seperti hujan yang dituangkan ma'an ghadaqo, air yang cukup, rizki yang banyak. Percayalah. Paling tidak kalau kita nggak menikmati anak cucu kita, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an pertama At-Tolak ayat 2 dan 3, Al-Jin ayat 16, walau anna ahlal qura walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Asal kita betul-betul ittaqau, maka oleh Allah dibuka. Kita buka sendiri nggak mungkin bisa. Yang punya rizki itu Allah. Pemilik langit, bumi, dan seisinya itu Allah. Kalau mau minta, minta kepada Allah. Nanti dibuka oleh Allah pintu rizki itu. La fatahna alaihim. Allah yang pasti membukanya. Fatah itu fi'il madhi untuk menunjukkan kepastian. Allah pakai na di situ untuk menunjukkan Allah akan membuka melalui hamba-hamba Allah. Disitulah pentingnya silaturahim, punya relasi, punya teman yang usaha dan lain sebagainya dan lain sebagainya. La fatahna alaihim barokat. Tidak hanya satu barokah, tapi beberapa barokah, beberapa kebaikan. Minas sama dari langit wal ardi dan bumi. Usaha tetap usaha, tapi jangan pontang-panting lah. Kan ada ukurannya itu. Sehingga ada waktunya ibadah, ada waktunya tidur, ada waktunya dengan keluarga, dan lain sebagainya. Dari mana barokah itu? Bisa dari atas, bisa dari bumi. Bisa langsung dari Allah, bisa melalui rizki dari Allah yang dititipkan melalui manusia yang lain. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi kalau kita jauh dari Allah, ini yang sulit. Itu Al-A'raf 96. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah yang balighu amrih. Allah yang mengantarkan nanti rizki kita itu. Lalu Allah itu sudah membuat ukuran. Ukuran kita itu mampunya seperti apa. Jadi oleh Allah nanti diberikan sesuai kemampuan kita. Oleh karena itu mampukan dulu kita. Sehingga nanti sesuatu yang dititipkan oleh Allah itu sudah siap tempatnya. Jadi kita buat tempat dulu di hati kita ini, luaskan dulu. Kalau ada rizki sehingga hati kita juga luas untuk berbagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu Al-Quran juga itu. Surah At-Tolak ya, ayat 3. Dan kita masuk kepada materi kita, yaitu hadis Bukhari. Pesan Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kita ini membuat kemudahan kepada orang lain. Nabi dulu pernah ada sahabat yang bernama Itban bin Malik, orang sepuh, tua, penglihatannya kurang. Maka ketika beliau memohon kepada Nabi untuk datang ke rumahnya, agar Nabi di sana sholat sehingga tempatnya bisa dipakai untuk sholat. Lalu di situ juga ada silaturahim, di situ juga ada sodakoh, ya pemberian makanan karena beliau ingin bersodakoh dan ingin rizkinya itu dimakan oleh hambanya Allah yang baik-baik, yaitu Nabi dan para sahabat. Itu Bukhari 5401. Kami tidak bacakan karena hadis ini sudah sering kami sampaikan. Tapi sedikit saja, bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kalau toh ada yang salah paham, itu nikmati saja. Biasa-biasa aja, nggak usah terlalu ditanggapi. Dulu setelah Nabi sholat di situ, maka ada orang yang datang dengan teman-temannya yang menuduh bahwa sahabat Itban bin Malik ini adalah orang munafik. Dia datang dengan teman-temannya, lalu dia teriak-teriak di luar, lalu mengatakan bahwa sahabat Itban bin Malik itu munafik. Dzalika munafikun. La yuhibbullaha wa rasulah. Lalu Nabi mendengar ucapan dan sikap seperti itu, perlakuan orang yang mengaku Islam, tapi perbuatannya dan ucapannya kepada sesama umat Islam kurang sopan, maka Nabi berusaha meredam suasana.
Nabi menyampaikan, la taqul, jangan berbicara seperti itu, menuduh sesama umat Islam munafik. Ala tarahu qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Qala Allah wa rasul Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Wahai yang menuduh bahwa sahabat Itban bin Malik itu munafik, eh, bukankah kalian tahu bahwa sahabat Itban bin Malik ini adalah orang Islam yang telah bersyahadah, orang Islam. Lalu mereka nggak bisa jawab, hanya bisa jawab Allahu a'lam wa rasuluh. Allah wa rasuluhu a'lam. Oleh karena itu, apalagi bulan Ramadan seperti sekarang ya. Kalau melihat persidangan di suatu tempat, ketika seorang saksi ditanya, lalu dia tidak bisa menjawab, karena memang kesaksian itu adalah kesaksian palsu atau kesaksian yang dicari-cari untuk menjerumuskan orang, dicari-cari kesalahannya, maka berat dosanya. Oh, di bulan Ramadan apalagi ya, melakukan sumpah palsu, kesaksian palsu, itu berat dosanya. Jadi lebih baik kita niat ibadah, bertaubat, dan merukunkan. Dan membebaskan para tahanan-tahanan politik. Buang jauh-jauh rasa kebencian, dendam sama umat Islam. Karena sumpah palsu, kesaksian palsu itu buhtanun azim, dosa yang sangat besar. Allah berfirman bahwa dosanya kesaksian palsu itu oleh Allah disandingkan dengan dosa orang menyembah berhala. Kalau bahasa kerasnya itu dosanya hampir sama dengan orang menyembah berhala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtanibur rijsa minal awsan wajtanibu qaulaz zur. Al-Hajj ayat 20. Demikian juga Al-Furqan ayat 72. Fajtanibu, junub itu kan menjauh. Jauh sejauh-jauhnya. Ar-rijis, rijis itu jijik. Orang Islam kok membuat sumpah dan kesaksian palsu, itu menjijikkan, tidak pantas. Karena Islam dan umat Islam itu sesuatu yang fitrah, yang bersih. Oleh karena itu ada Idul Fitri atau Idul Fitrah. Dan kembali dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Hari rayanya pun Idul Fitrah atau Idul Fitri. Minal ausan, seperti orang yang menyembah berhala. Kan nggak masuk akal toh umat Islam, manusia nyembah patung berhala itu kan nggak masuk akal. Ketika umat Islam bersumpah dengan sumpah palsu, melakukan kesaksian palsu, waktu bersumpah dengan pakai Quran, lalu setelah itu dia berkhianat kepada amanahnya, kepada jabatannya, Masya Allah. Wajtanibu, setelah Allah menyampaikan fajtanibur rijsa minal ausan, lalu Allah wajtanibu dengan kalimat yang sama, wajtanibu qaulaz zur. Diulangi lagi. Ucapan yang bohong. Wazir itu kan mohon maaf ya. Wazir itu kan menteri, seperti ya pejabat, menteri, karena biasanya membantu. Apa saja yang dimaui oleh pimpinan tertinggi, nah menteri itu biasanya harus mendukung dan menyiapkan. Nah, hati-hati. Ketika sesuatu itu tidak benar, tidak seharusnya kita mengikuti. Itu pelajaran nasihat. Jadi ikuti apabila sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang mengatakan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sekali lagi bukan kita. Yang menimbang itu bukan kita. Kita ini bukan Quran, kita ini manusia. Di perut kita ini banyak kotoran. Jadi yang menimbang sesuai apa tidak itu Allah. Jadi lihat di Al-Quran, lalu bagaimana di dalam As-Sunnah. Yang nimbang itu Allah, lalu nabinya, lalu para sahabat, baru tabi'in, tabi'in, para imam, ulama, baru kita terakhir. Jangan sampai melompat, robek nanti kaki kita. Kalau kita melompat, mudah kita menyalahkan orang. Itu Quran, sedangkan yang lain itu kan kalam ucapan manusia, bisa salah, bisa benar. Dan itu relativisme. Kalau saja as-sunnah saja relativisme, apalagi yang sedang bicara. Bisa salah, oh lebih banyak salahnya. Kalau nggak percaya coba tanyainlah. Rekamannya bawa ke Departemen Agama atau ke MUI, coba tanyakan kepada beliau, ini ceramah seperti ini benar apa enggak?
Gitu loh. Tanyakan kepada semua ulama, jangan satu dan dua. Jangan tanyakan kepada orang yang terlalu cinta kepada kita, juga jangan tanyakan kepada orang yang terlalu benci kepada kita. Sedang-sedang aja. Bahkan ketika ditanya kepada orang yang benci kepada kita, maka akan disampaikan apa adanya. Ditanya kepada orang yang terlalu cinta kepada kita, meskipun salah dikatakan benar. Itu loh. Perlunya tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Saling memberikan masukan, saling bermusyawarah, tapi tetap dalam koridor saling menghargai. Boleh berbeda, tapi harus tetap saling menghargai dan menghormati tanpa harus bermusuhan. Sayyidina Ali radhiyallahu an, Sayyidina Ali itu pernah menghukum. Hukumannya tidak seperti biasanya, dihukum lebih berat bagi orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan. Yang tadinya orang melakukan dosa itu dicambuk, ada yang 40, ada yang 80, oleh Sayyidina Ali ditambahin 20 jadi 100. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa Sayyidina Ali kok Anda menambahi hukum tidak seperti biasanya? Iya, karena sekarang bulan Ramadan. Dia telah melakukan dosa dengan sengaja, apalagi sekarang bulan Ramadan, berarti dia sudah melakukan dosa, tidak menghormati bulan Ramadan lagi. Itu, tidak menghormati orang yang berpuasa lagi. Jangan dibalik ya. Orang yang berpuasa suruh menghormati orang yang melakukan maksiat. Itu kan kepentingan politik itu. Mohon maaf, yang biasanya kayak begitu itu biasanya PKI, mohon maaf. Maaf. Tapi tidak semuanya. Ya kalau begitu bagaimana? Ya saling menghargai, jaga kerukunan. Penjelasan seperti itu silahkan dibuka di dalam hadis Bukhari, bukan kami itu. Silahkan cek di Bukhari 6778, 6779, Fathul Bari juz 12, halaman 78 sampai 88. Dan hukum bagi orang ya, seperti di persidangan di suatu tempat. Menuduh Menuduh yang tuduhan itu adalah palsu, cari kesalahan yang sebenarnya tidak salah, atau berusaha agar orang dihukum dengan seberat-seberatnya, tidak setimpal dengan perbuatannya yang tanpa sengaja dan lain sebagainya misal, apalagi itu sebenarnya kebaikan. Hanya menganjurkan silahkan misal kalau toh menganjurkan. Kalau mau datang kepada pengajian maulid silahkan datang, tapi jangan lupa tetap menjaga dan mengikuti aturan pemerintah, aturan prokes misal. Sudah dijelaskan dengan sebaik-baiknya, kok masih ada kesalahan. Maka kesalahan itu kan sebenarnya bukan kepada orang yang berceramah dan yang punya acara, tapi kesalahan itu pada oknum yang melanggar prokes itu sendiri. Kok bisa ya? Padahal sudah disampaikan, apalagi di bulan Ramadan. Bagi orang yang membuat tuduhan palsu, tidak sesuai dengan atau lebih berat dari yang dilakukan oleh seseorang, itu terkena di dalam Al-Quran Surah An-Nur. Itu harus dicambuk, dijilid paling tidak 80 kali. Tidak boleh kurang dari 80 kali. Fajliduhum samani najaldah. Dan hukumannya bagi orang yang melakukan dosa, apalagi di bulan Ramadan, tuduhan palsu, kesaksian palsu, dan lain sebagainya, apalagi di bulan Ramadan, apalagi dia ngerti tapi masih tetap melakukan dosa, itu dosanya 2 kali lipat, fine. Itu Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 30. Oleh karena itu, kita diwajibkan belajar, tapi semakin kita belajar mengerti, tapi kita masih tidak berhenti melakukan dosa, Masya Allah, berat sekali besok di hadapan Allah. Jadi Nabi mengingatkan, jangan kamu menuduh sahabat Itban bin Malik berkata munafik. Bukankah dia telah Islam bersyahadah? Qala qulna fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Saya melihat Nabi itu bijaksana betul ketika memberi nasihat kepada orang-orang munafik. Nah ya dia menuduh orang munafik. Padahal yang munafik itu jelas yang menuduh orang Islam itu munafik itu. Yang menuduh sahabat Itban bin Malik itu munafik itu. Faqala kemudian Nabi menyampaikan fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtawi bidzalika wajha Allah. Allah Subhanahu wa taala itu telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dia mengucapkan seperti itu. Tentu melihat tingkatannya.
Dia itu hanya bersyahadah atau bersyahadah dan mengamalkan semua rukun-rukun dan syarat Islam itu. Dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka nanti tingkatan surganya berbeda-beda. Nah, harapan kita tentu atau pemahaman kita bagi orang yang bersyahadah, bagi orang mukmin tentu dia Islamnya termasuk Islamnya yang al-muttaqin la'allakum tattaqun itu. Nah, tapi mohon maaf ya, mohon maaf ini bulan Ramadan, saya tidak bermaksud. Cuma supaya kita tidak kaget mendengarkan justifikasi atau pelabelan oleh orang. Orang ingkar sunnah, pasti hadis sahih ini dibilang palsu. Dia menganggap nggak bisa kalau cuman membaca la ilaha illallah itu masuk surga. Kata mereka begitu dan hadisnya yang dituduh palsu. Jadi sahabat Imam Bukhari dituduh palsu, para tabi'in dituduh palsu, para sahabat dituduh palsu, nabi dituduh palsu, dan manusia bisa salah bisa benar. Jadi mereka itu menanamkan keraguan kepada as-sunnah. Makanya dia itu biasanya disebut oleh orang ingkar sunnah. Dan dia mau mengambil as-sunnah yang dia mau aja. Padahal Allah itu akan memasukkan surga kepada orang yang Islam meskipun mungkin terakhir. Itu satu. Husnudzon kita, orang yang sudah Islam mengucapkan 2 kalimat syahadah, insya Allah secara bertahap berusaha menyempurnakan sampai harapan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh Allah dan para sahabat, diajarkan oleh Nabi agar kita selalu husnudzon. Tapi kita tidak mau husnudzon. Biar dia baca syahadat, karena kata mereka begini, pemahaman orang ingkar sunnah itu. Meskipun baca la ilaha illallah, lalu nanti dia bisa memancing untuk melakukan pencurian, pembunuhan, persinahan, karena menganggap percaya dengan hadis ini. Karena menurut hadis ini orang baca la ilaha illallah akan diselamatkan dari api neraka. Iya, neraka yang mana? Tingkatan bagaimana? Kan itu memang diadab sesuai dengan perbuatannya. Ya begitulah kalau didasari dengan kebencian, kecurigaan, pemahaman-pemahaman sendiri jadinya begitu. Tapi kalau ulama salafus soleh, para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu semua itu diawali berangkat dengan ketawaduan, dengan husnudzon. Dengan tetap kita waspada, tabayun, mana hadis yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Itu pun ukurannya bukan kita mengatakan maudhu apa tidak. Bagaimana menurut kita, menurut para ulama, alasannya dianggap palsu kenapa, dan lain sebagainya. Itu dipretelin, begitulah. Ulama sedunia seperti itu. Tapi sekarang ya bermunculan orang-orang ingkar sunnah yang mudah mengatakan ini bertentangan dengan Al-Quran, menganggap dirinya Qurani, menganggap dirinya Rabbani, ya sudah, masing-masing nggak apa-apa. Kita berbeda tapi nggak usah bermusuhan, harus saling menghargai. Itu Bukhari, hadis sahih dan banyak sekali dalam hadis Bukhari yang seperti ini bunyinya, 5401 ini. Berikutnya yaitu 5403 hadis ini yaitu mengajarkan kepada kita. Kalau perempuan saja, dia punya kebiasaan berkorban di hari Jumat, bersodakoh, agar sodakohnya dimakan dan dinikmati, air, minuman, dan makanannya itu bisa dinikmati oleh orang yang habis sholat Jumat, masa kita nggak mau berusaha sih, nggak mau mencontoh, apalagi sekarang bulan Ramadan. Ikhlaskan sebagian rizki kita dimakan oleh orang yang berpuasa, oleh orang yang habis sholat. Biasakan kita kalau punya kemampuan, kirim makanan. Mungkin pagi, mungkin siang, mungkin sore, agar makanan kita itu atau minuman kita itu setelah orang pulang sholat, makan atau mengambil, mencangking makanan kita itu. Alangkah nikmatnya apabila makanan kita, rizki kita bisa dinikmati oleh orang yang selesai sholat. Hadis Bukhari, 5403, apalagi di bulan Ramadan. Bagi-bagi rizki menurut kemampuan. Tentu dari rumah, jangan sampai di luar kita boros, dalam pengertian seperti orang dermawan, tapi di rumah kita pelit kepada keluarga kita.
Lakukan segala sesuatu menurut kemampuan. Wa ma kunna nataghadda wa la naqilu illa ba'dal jumu'ati wallahi ma fihi syahmun wala wadak. 5403. Berikutnya materi kita yaitu 5407. Kuntu yauman jalisan ma'arijalim min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi manzilim fi tariqi Makkah. Suatu ketika kami duduk bersama teman-teman sahabat Nabi di suatu tempat di jalan di Mekah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazilun amamana, waktu itu Nabi juga sedang duduk di depan kami. Wal qaumu muhrimuna ana wa ana ghairu muhrim. Waktu itu orang-orang sedang berihram. Sedangkan aku tidak berihram. Jadi Abi Qatadah itu tidak sedang berihram. Ini cerita dari Abdullah, putra dari sahabat Abi Qatadah As-Salami. Lalu fa'abasaru himaran wahsyian. Lalu para sahabat itu melihat himar wahsyi, keledai yang dia itu bukan keledai rumahan, tapi gesit gitu. Karena kalau keledai itu, kalau gesit itu halal, tapi keledai yang dirumahkan itu yang nggak keluar-keluar biasanya, mohon maaf katanya, homo dan lesbi. Perempuan suka perempuan, laki suka laki. Jadi yang lesbi kayak begitu tidak boleh dimakan katanya, karena khawatir sifatnya itu, karakternya itu menular kepada orang yang makan. Demikian juga mohon maaf katanya babi. Babi itu punya sifat lesbi dan homo. Di samping dia lebih suka berada di tempat yang jorok, kotor, dan memakan sesuatu yang jorok dan kotor. Khawatir kalau kita makan babi itu penyakit, kotor, dan sifatnya itu mempengaruhi kepada kita. 14 abad yang lalu Islam sudah menjaga yang seperti itu. Jadi lingkungan dan tempat waktu kita bergaul berada itu perlu kita jaga, termasuk keluarga dan anak kita. Kita mesti menempatkan keluarga kita itu di tempat yang betul-betul steril dan aman dari berbagai penyakit, baik penyakit zahir maupun batin. Tanggung jawab seorang laki-laki itu, tanggung jawab seorang tua, mertua, segala macam. Kalau kita sudah mengarahkan tapi anak masih bertahan, ya kita harapkan terus kita berjuang dan kita doakan. Lanjut. Wa ana masyghulun akhsifu na'li falam yu'dhinuni lahu. Waktu itu aku sedang, kata Abi Qatadah As-Salami ini, aku sedang sibuk menjahit terompaku, memperbaiki terompaku. Karena laki-laki dulu itu mandiri. Tidak segala sesuatunya itu dilayani oleh istrinya. Jadi kalau bisa jangan terlalu manja, tapi manja itu juga perlu untuk menunjukkan saling kasih sayang. Tapi terlalu manja juga ngerepotin, kasihan. Masa kita ini untuk kepentingan diri kita harus dilayani oleh pasangan kita, kan kasihan. Dia sendiri belum untuk dia sendiri, belum untuk anaknya, belum ngerawat kita. Waduh, banyak bayinya dong. Ada bayi yang kecil, ada yang bayi udah kumisan. Wa ana masyghulun asifu na'li falam yu'dhinuni lahu. Mereka tidak memberitahu kepada aku bahwa ada himar yang kesit. Wa habbu law anni absartu. Kenapa dia tidak bicara? Karena dia sedang ihram. Nah, dan ternyata kami sendiri yang melihat itu atas izin Allah. Faltafattu fa'absartuhu. Fakumtu ilal farash. Kemudian aku segera mengambil kudaku, fa'asrajtuhu tsumma raqibtuh. Kemudian dipakaikan semacam pelana, lalu pakai kudanya, lalu dikejar itu himar wahsy. Wa nasitu as-sauta war-rumha. Waktu itu sampai karena buru-buru aku lupa kepada cambuk dan tombak. Mestinya kalau memburu itu pakai cambuk dan tombak, tali dan tombak. Fakultu lahum nawiluni as-sauta war-rumha. Kemudian aku minta tolong kepada para sahabat itu. Tolong, sahabat yang lagi ihram, ambilkan cambuk dan tombak.
Faqalu, maka para sahabat yang sedang ihram itu mengatakan, enggak, wallahi la nu'inuka alaihi bisyai'in. Saya enggak mau bantu kalian karena saya sedang ihram. Saya khawatir dosa dianggap membantu perbuatan membunuh hewan. Bukan saya tidak mau membantu, tapi karena saya lagi ihram nih. Fawadibtu fanazaltu fa'akhadtuhuma thumma raqibtu fasyadattu 'alal himar fa'aqartuhu. Kemudian ya sudah kalau kamu nggak mau biar aku ambil sendiri. Akhirnya dia turun, dia ambil sendiri, tancap gas, maka dia bisa menangkap itu himar, keledai, kemudian dipotong sama dia. Dia yang tidak dalam keadaan ihram, yaitu sahabat Abi Qatadah As-Salami. Tsumma ji'tu bihi wa qad mata fawaqa'u fihi ya'kulunahu. Kemudian aku memasaknya dan aku menghidangkannya. Ternyata mereka mau makan. Tsumma innahum syakau fi aklihim iyahu wa hum hurum faruhna wa khaba'tu al-adu damai. Kemudian mereka lapor kepada Nabi. Setelah makan diberitahu bahwa itu hasil tangkapan himar tadi. Wah, akhirnya sahabat tadi merasa tidak diberitahu awalnya, ya lapor sama Nabi. Nah, setelah itu sebagian aku simpan, sebagian kan aku tadi berikan kepada para sahabat yang ihram tadi. Kemudian fa'adrokna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu an dzalika faqala ma'akum min syai'. Kemudian kami rame-rame bertanya kepada kepada Nabi, lalu Nabi malah bertanya balik, masih ada nggak sisanya katanya. Jadi Nabi itu bercanda lah. Nabi itu tentu Nabi tidak mau ya, cuma bercanda Nabi itu. Nah kalau dititipin ya mau lah. Memang ada sisanya. Fanawaltu al-aduda fa'akalaha. Kemudian ada Nabi, ini lengannya ini. Jadi fa'akala summa ta'arraqa. Kemudian oleh Nabi dimakan untuk menunjukkan bahwa boleh memakan hasil tangkapan orang yang tidak ihram. Yang tidak boleh menangkap itu adalah orang yang ihram. Tapi kita memakan hasil tangkapan orang yang tidak ihram itu boleh. Wa huwa muhrim. Waktu itu Nabi sedang ihram juga. Jadi Nabi itu suka begitulah, memberi contoh yang mudah. Bukhari 5407. Nabi itu dekat dengan para sahabat ya. Lalu hadis berikutnya 5408. Annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yatasyu bisa dibaca katfi atau kitfi atau katifi syatim fi yadi. Fadu'iya ila shalah fa'alqaha wasikin allati yahtazzu biha thumma qama fa shalla wa lam yatawadda. Nabi pernah makan daging. Makan daging, Nabi itu suka di sayap ya. Atau yang dimaksud itu tangan. Kalau seperti himar itu berarti kaki yang depan itu loh. Kaki yang depan itu kan tangan. Kalau ayam itu sayap ya. Nah, kalau kaki belakang itu dua-duanya kan ya kaki. Kemudian waktu Nabi makan dengar adzan, ya ditaruhlah makanannya. Waktu itu Nabi makan dagingnya itu pakai apa itu dipotong pakai ini, pakai pisau asikin. Memang ada riwayat yang lain, la taqta'u dari Siti Aisyah, Allah mabisikin fa innahu min sani'il ajim wan hasyuhu fa innahu ahna'u wa amra'ah. Ada yang riwayat bahwa katanya jangan memotong daging dengan pisau. Karena itu perbuatan orang-orang ajam tapi suruh menggigit. Karena lebih senang, lebih enak rasanya itu di kerongkongan. Tapi maksudnya dari dua-duanya itu maksudnya jangan makan dari daging yang langsung dipotong, langsung dimakan begitu saja. Jadi dipotong dulu baru digigit sehingga kita bisa merasakan itu keras apa tidak, itu ada pengawet apa tidak, begitulah kira-kira. Jangan langsung ditelan bulat-bulat seperti itu.
dari dua hadis itu. In hasyu Allah manasyan fa innahu ahna wa amra. Ah. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmid dhira'i fanahasya minha nahsyatan. Nahsya itu satu kali gigitan. Ya, maksudnya digigit lalu dimama kan dikunyah nantinya itu. Jadi Nabi itu tidak mengacak-acak, rapi kalau makan. Di hadis berikutnya, hadis Bukhari 5409 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak pernah mencela siapa Nabi itu aman kepada suatu makanan qattu sama sekali. Inistahahu apabila menyukai siapa Nabi hu kepada to'am akalahu maka memakan siapa Nabi. Kalau Nabi suka ya dimakan. Wa ingkarihahu dan jika tidak suka siapa Nabi hu kepada to'am tarokahu. Maka Nabi membiarkan makanan itu tidak memakannya. Jadi boleh tanpa harus caci maki. Kalau nggak suka ya udah diem. Kalau suka dimakan. Tapi kalau bahasa kita, ya ngomonglah kalau nggak suka atau memberitahu itu asin apa manis gitu. Kan beda kan Nabi dan keluarganya. Oh Nabi dan keluarganya itu memang paham. Jadi kalau kita ya harus berkali-kali dengan sabar menyampaikan ini keasinan, ini kemanisan, atau aku suka ini, bagaimana kalau kita makan ini dan lain sebagainya. Yang penting minta sesuatu ya harus dengan uangnya kalau mampu. Kira-kira begitu. Ai mubahan amal haram fakana ya'ibuhu wa yadhummuhu wa yanha anhu. Tapi itu yang makanan yang mubah. Kalau makanan yang haram Nabi ya bilang lah ini haram lah gitu. Wa dhahaba ba'duhum ila annal aiba in kana min jihatil khilqah kuriha wa in kana min jihatis san'ah lam yukrah. Ada yang berpendapat yang tidak boleh dicaci maki itu kalau dilihat dari bentuknya, kejadiannya itu penciptaan Allah, khawatir mencaci ciptaan Allah. Tapi kalau dari segi masakan, perbuatan kita boleh kita memberi masukan. Bukan diem aja. Qala li'anna son'atallahi la tu'abu wa son'atal adamiyina tu'abu. Karena perbuatan Allah nggak boleh dikoreksi. Tapi kalau hasil manusia, perbuatan manusia itu boleh dikoreksi. Qultu walladhi yadharu at-ta'mim fa inna fihi kasru qalbi sani. Tapi jangan berlebih-lebihan kalau mengkoreksi, khawatir melukai perasaan orang yang telah menyajikan dan masak. Jadi jagalah perasaan. Jaga perasaan. Qala an-Nawawi min adab at-ta'ami al-muta'akkid alla yu'aba. Kaqouli Mali Hamid qalilul milhi walid raqiq khairu nadid wa nahu dzalik. Wa illam yashtahi sakata an aibihi hadza min husnil adab li'anna al-mar'a qad la yashtahi asy-syai'a wa yashtahi ghairuhu wa kullu ma'dunin fi aqlihi min qibali syar'i laisa fihi aibun. Yang penting halal jangan berlebihan koreksinya. Karena boleh saja kita tidak suka tapi orang lain suka. Babun nafi fi syair. Bagaimana diayak atau ditiup. Jadi maksudnya ya kalau cukup ditiup aja biar biayanya nggak mahal. Maksudnya waktu kotor itu kan kalau biji-bijian itu kulit tipisnya itu bisa dengan angin, bisa dengan tiupan. Tapi tidak harus dengan peralatan yang terlalu mahal itu maksudnya. Tapi kalau mampu baguslah karena itu untuk meringankan beban dari keluarga kita sehingga ketika masuk itu ketika masak itu lebih mudah, lebih ringan. Contohnya mohon maaf ya, mencuci. Kalau kita mampu, suaminya mampu, beliinlah mesin cuci itu yang bagus, yang bisa mencuci, mengeringkan, masak juga begitu. Bahkan peralatan semakin ke belakang kan banyak tuh peralatan yang lebih canggih. Nah itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau nggak mampu, jangan memampu-mampukan. Itu yang dimaksud hadis Bukhari 5410. Haddatsani Abu Hazim annahu sa'ala Sahlan, hal ra'aitum fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nakiyah. Apakah kamu melihat di zaman Nabi itu kalau buat roti itu pakai dialusin, diayak segala macam dan enggak lah karena waktu itu memang peralatan tidak canggih dan hidup sederhana dan lain sebagainya. Ini perintah bukan tidak boleh memakai peralatan yang canggih, bukan. Nanti umat Islam semakin ketinggalan zaman. Lagian juga kasihan keluarga kita. Masa di zaman seperti sekarang masih apa itu kalau mau buat gandum itu masih diputer pakai
putaran batu itu. Ya semakin kita mampu beliinlah peralatan yang canggih tapi hati-hati pemakaiannya, khawatir kesetrum. Kompor kan sekarang ada kompor yang dari listrik, demikian juga mobil, ada yang dari lain-lain sebagainya. Fal kuntum tankhaluna asyair. Itu alat untuk alat mewah itu mengayak tepung, mengayak gandum. Qala la walakin kunna nafhuhu. Waktu itu kami hanya meniup kalau ada kulit-kulit bijian itu. Bukhari 5410, 5413. Ala annan nahya anin nafhi bit ta'ami khasum bit ta'amil matbuh. Yang tidak boleh meniup itu kalau makanan matang. Makanan matang ditiup. Kenapa? Khawatir yang niup itu tidak sehat. Kalau sehat sih nggak ada masalah insya Allah. Buktinya apa? Itu teknik itu kan mohon maaf ya, makanan bayi dimamah oleh orang tuanya yang soleh atau solehah baru diberikan ke anaknya. Seperti bubur, kurma, dan sebagainya kalau udah cukup umur. Itu kan juga mengandung air ludah, bahkan air susu itu kan dari ibunya itu. Nah, yang tidak boleh kalau sedang tidak sehat, lalu niup. Nanti air ludahnya itu masuk ke makanan. Dan supaya kita biasa hidup bersih, itu maksudnya. Jadi lihatlah, kalau itu biji-bijian masih mentah, ditiup boleh. Karena setelah itu kan dibasuh. Itu semua yang kami sampaikan bisa dicek di dalam hadis Bukhari tadi, mulai dari hadis 5410 sampai 5401, Fathul Bari juz 9 halaman 677 sampai 685 dari kiri sampai ke kiri lagi. Lalu yang terakhir, mari kita melihat nasihat Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begini? Karena sekali lagi mohon maaf kami tidak bermaksud apa-apa karena ada orang yang tidak mau mendengarkan nasihat Allah yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad katanya itu manusia. Nah, kalau Nabi manusia, antum apa bukan manusia? Ya, begitulah. Jadi Siti Aisyah itu melihat Nabi itu sholat sunnah itu 2 rakaat di rumahnya, 2 rakaat di masjid ada kalanya. Sahabat Abdullah bin Umar melihat Nabi itu sholat sunnahnya 2 rakaat karena yang beliau lihat itu hanya 2 rakaat waktu di masjid. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Tinggal melihatnya dari mana. Oleh karena itu kalau kita mampu sholat sunnah misal itu ya, seperti bisa 2 rakaat sebelum duhur atau 4 rakaat sebelum dohor misal. Kalau yang ini qabla duhri 2 rakaat sebelum duhur itu Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar 1180. Itu contohnya. Sedangkan yang 4 rakaat sebelum duhur itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha 1182. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Silahkan sholat sesuaikan dengan kemampuan kita. Ini pelajaran ya, supaya kita ini jangan ribut. Jadi dulu seperti itu, sampai sekarang juga begitu. Kalau ada perselisihan di antara para guru, ya laksanakan sajalah menurut kemampuan kita. Sama dengan begini, Nabi menyampaikan, sholatlah. Qabla sholatil maghrib, sebelum maghrib itu, suruh sholat sunnah 2 rakaat. Nabi sampai 2 kali menyampaikan seperti itu. Begitu sampai ketiga kalinya, Nabi menyampaikan liman sya'ah, bagi orang yang mau. Kenapa? Karena hukumnya kan sunnah, sehingga tidak maksakan. Karohiyatan ayyatahidan nasu sunnatan. Khawatir orang membiasakan dan memaksakan diri. Tapi memang sunnah. Yang tidak boleh itu kalau sebelum adzan maghrib. Khawatir sama dengan orang yang menyembah matahari. Matahari terbit, dia sembah matahari. Matahari terbenam, dia sembah. Bukhari 1183, 7368.
Faqala Uqbah inna kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman waktu itu di zaman Rasulullah kami melakukan. Lalu kultu, fama yamnaukal an. Lalu ditanya lah, lalu sekarang kenapa kamu sahabat Uqbah kok nggak melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib sesudah adzan? Fama yamnaukal an. Qala asyghlu. Iya, saya sibuk. Maksudnya kalau nggak sibuk ya melaksanakan. Bukhari 1184. Itu. Kalau yang sahabat Idban bin Malik tadi ceritanya juga ada di 1186. Lalu Nabi Muhammad SAW yang terakhir 1187 menurut sahabat Abdullah bin Umar katanya Rasulullah berpesan ij'alu fi buyutikum min salatikum. Rumah itu jangan dipakai untuk tidur aja, tapi dipakai untuk salat sunnah, dipakai juga untuk ngaji, berzikir, belajar, silaturahim, begitu. Wala tattakhiduha kuburo. Jangan dijadikan seperti kuburan. Maksudnya di kubur itu kan orang nggak bisa bergerak, nggak bisa ngaji. Jangan dijadikan tempat yang kotor karena biasanya kuburan itu kan najis karena bangkai. Itu maksudnya. Bukan ini 1187 itu dalil bahwa tidak boleh sholat di kuburan, bukan. Di dalam hadis Bukhari banyak sekali seabrek Nabi itu tidak hanya sekali, 2 kali paling tidak Nabi sholat di atas kuburan, sholat gaib. Waktu marbotnya wafat di hadis Bukhari, di Fathul Bari banyak, di juz 1 itu banyak juga di belakang itu. Oh, dan kalau sholat gaib itu kan baca Quran lah. Masa? Emang kalau takbir pertama itu apa? Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah itu Quran. Berarti baca Quran di atas kuburan boleh apa tidak? Boleh lah. Orang Nabi aja sholat di atas kuburan kan bukan nyembah kuburan. Mendoakan, menyolati yang di kuburan. Sama dengan sholat jenazah di depan kita. Kan kita nggak nyembah jenazah. Mendoakan dan menyolati jenazah. Sama dengan kita sholat mengarah ke kiblat. Kan kita nggak nyembah Ka'bah. Ka'bah itu kan cuma bangunan. Kita menyembah kepada Allah. Cuman posisinya hadapnya biar sama dari timur ngadep ke barat, dari barat ngadep ke timur, utara ke selatan, selatan ke utara. Ketika kita sujud, kan kita bukan nyembah tanah, bukan nyembah sajadah, tapi menyembah Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan di Ramadan ini amal ibadah kita diterima dan semakin menambah kedekatan kita kepada Allah dan kepada sesama umat Islam dan kepada sesama anak bangsa. Mudah-mudahan menambah kerukunan. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.